seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman, saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Kopi Joni. Pasti dia nanya, Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Ya, itu banyak pertanyaan. Tapi karena saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Dan diminta memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya belum bisa komentar. Tapi di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman, yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan payah Bang Hotman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Nah itu, tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz yang mau saya tanya. Dalam bidang kepengacaraan seperti yang saya alami ini, ada namanya solving problem out of the box. Artinya apa? Karena jam terbang yang tinggi, kita kadang-kadang kalau suasana kejepit, selalu otak itu mutar sendiri, cari jawaban, memuaskan lawan maupun perdebatan di sidang, karena kita sudah terlatih untuk itu. Apalagi kalau pengacara itu ada yang pengacara lahir dari kandungan. Saya yakin saya sudah lahir dari kandungan ibu saya. Kalau ada kan born to be a king, saya born to be a lawyer. Saya mau tanya Pak Ustadz, karena ciri khas seperti itu juga ada sama Pak Ustadz. Saya perhatikan kalau Ustadz itu menjawab persoalan orang, selalu ada solving problemnya yang keluar otomatis dari pemikiran Pak Ustadz. Apakah itu dari pengalaman terlalu lama ceramah, atau memang instingnya Pak Ustadz yang tinggi, atau memang sudah lahir sebagai Ustadz, atau bagaimana? Atau pendidikan sekolah? Out of the box thinking namanya. Saya kira Abang sudah menjawab sendiri pertanyaan Abang. Yang pertama kadang pertanyaan itu berulang-ulang, Bang. Itu juga. Yang kedua, karena saya dulu sekolah di Mesir, itu masuk kelas nggak boleh bawa kertas, cuma bawa satu pena saja. Kalau kita mencontek, kita mesti hafal itu semua. Kalau kita mencontek, ketahuan, visa kita dicabut, di deportasi. Lalu kemudian mungkin faktor doa orang tua juga. Mak saya mendoakan supaya jadi ustadz. Mungkin yang terakhirnya itu born to be ustadz. Born to be ustadz ya. Jadi itu adalah terlatih dari selalu memakai brain ya, mengandalkan kemampuan kita. Akhirnya dia jadi tajam pemikirannya ya. Artinya ibarat air, kalau dia mengalir, dia pada saat dia air itu kejepit, akhirnya dia mencari alurnya sendiri, begitu kira-kira. Setuju ya? Iya Bang, ada namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anak batu. Jadi dia sulit untuk belajar. Lalu kemudian suatu hari dia lihat ada batu besar ditetesi oleh air. Air yang terus menetes. Sampai akhirnya batu itu berlubang. Disitulah dia, kalau kita sering ketuk pintu, lama-lama yang punya rumah dibukakannya juga pintu. Kalau terus ditetesi, jadi saya kira termasuklah juga kita ini, saking seringnya kita intip-intipan IG ini, akhirnya jumpa juga kita. Pernah saya intip IG Bang Hotman itu, Abang posting video saya tentang bangun subuh. Saya katakan berawal dari keterpaksaan, lalu kemudian menjadi kebiasaan. Abang posting itu di IG Abang, berawal dari keterpaksaan, lalu kemudian berubah menjadi kebiasaan. Apa yang menarik bagi Abang tentang bangun subuh? Karena itulah yang saya alami tiap hari. Karena terpaksa kita harus mencari solusinya. Akhirnya menjadi kebiasaan. Itulah saya itu, kalau saya kan selalu real case tiap hari. Tiap hari case itu tambah satu, besok tambah satu. Sementara ratusan perkara masih pending di Mahkamah Agung, pending di sini. Sehingga otak kita itu menjadi seperti legal mind istilahnya. Bahkan kalau saya renang di subuh hari itu, makanya saya selalu bangun jam 4 subuh, saya di kolam renang itu tidak mikirin artis cantik, tapi yang di pikiran saya itu adalah, ini bagaimana ini memenangkan ini, beslah begini, ini perkara si ini masih banding,
otomatis itu berpikir terus. Karena apa? Terpaksa. Karena apa? Kita udah terima honor, tanggung jawab. Akhirnya otak itu lama-lama jadi terbiasa. Kalau orang lain kan mikir, gimana caranya nangani ratusan perkara kayak gitu. Memang kelihatannya susah, tapi kan udah terbiasa, itu menjadi enteng. Saya juga melihat Ustadz kalau ceramah itu kok gampang benar itu menjawab pertanyaan orang. Jawabnya selalu, istilahnya bahasa Inggrisnya itu plain language. Bahasa yang sederhana tapi menggigit gitu loh. Oh. Dan tepat. Ada satu video saya lagi abang posting terkait tentang buaya darat. Itu yang mau saya tanya. Saya memperkenalkan ada 4 jenis buaya. Satu buaya benaran. Satu buaya cinta. Yaitu buaya cinta adalah orang yang sudah punya keluarga, punya istri, tapi punya pacar di luar, tapi tetap tanggung jawab kepada istri dan anak nomor 1. Yang ketiga buaya darat. Buaya darat ini adalah orang yang punya istri tapi juga punya pacar-pacar di luar dan kawin terus gitu loh. Satu lagi, tapi dia masih memperhatikan anak istri. Yang terakhir adalah buaya jahanam, yaitu punya istri, nikah, dan anak istrinya dibuang. Menurut Pak Ustadz, dari buaya asli kan buaya yang hidup di laut. Dari buaya cinta, buaya darat, buaya jahanam, ada nggak satu yang buaya cinta masih bisa dibenarkan nggak? Secara agama maupun secara moral. Kalau dalam Islam Bang Hotman, dia ada batasan. Jadi ada emergency door. Jadi macam kita naik pesawat itu, kata si pramugari, ladies and gentlemen, ini ada pintu keluar, pintu masuk, satu ini saja. Tapi kalau pesawat ini nanti meletup masuk jurang, ini pintu kiri bisa kau buka, kata dia. Itulah dia poligami ya gitu. Jadi selama dia pernikahan resmi, kemudian sekarang diikat oleh aturan negara, ada izin istri pertama yang disahkan ke pengadilan, itu banyak yang udah saya ajarkan, tapi saya belum mengamalkannya. Nah itu, jadi masih dibenarkan. Kalau dia diakui secara hukum negara dan agama, begitu Bang Hotman. Tapi apa itu bisa bersifat adil kalau misalnya istri yang kedua itu adalah wanita artis umur 21 yang sangat mulus? Pasti pemikiran si suami kan pengen kesana melulu daripada istri pertama. Bagaimana itu Pak Ustadz mengatasinya? Makanya diikat dia Bang. Diikat harus ada izin istri pertama. Selama tidak ada izin istri pertama tidak akan bisa. Macam mana dia bisa ditangkap polisi dia? Kecuali dia punya duit banyak menyewa pengacara Bang Hotman. Atau ke Kopi Joni. Begitu ya. Bang Hotman, pertemuan kita ini kan banyak yang suka, banyak yang tidak. Bang Hotman punya lovers, banyak sekali. Abang ada cemas nggak? Tiba-tiba nanti lovers abang menjadi hater. Saya sudah merasakan itu di IG saya, itu sudah banyak yang mengkritik. Ngapain sih katanya? Ya, ngapain sih? Itu beginilah. Tapi kan saya melihat bukan soal pro dan kontranya, saya kan hanya mau substansi berdiskusi. Kalau soal agama, saya selalu berprinsip bahwa kalau saya lahir di Pekanbaru, mungkin di kampungnya Pak Ustadz, saya akan menjadi Islam. Demikian juga kalau Pak Ustadz lahir di kampung saya di Tapanuli, bisa-bisa Pak Ustadz juga masuk keluarga Kristen. Atas dasar itulah saya mengatakan kadang-kadang saya beragama itu adalah bagian dari kodrat saya lahir di dunia. Jadi tidak ada alasan untuk membenci agama lain. Makanya saya itu sangat dekat dengan berbagai pesantren. Walaupun nama marga saya Hutapea, saya sudah dapat gelar Gus Lora, Gus dari Tebu Ireng, ya. Di Jombang, ya. Saya juga dapat gelar Lora dari Ketua PBNU, dan saya udah berapa kali ceramah di Tebu Ireng, kemudian juga di Lirboyo di Kediri, dan bahkan di Padang. Dan di situ saya melihat bahwa kehidupan di pesantren itu ternyata beda total dengan anggapan orang luar, seolah-olah pesantren itu adalah tempat di mana para aliran keras begitu loh. Ya, saya pun begitu juga Bang Hotman.
Karena pro kontra. Jadi saya katakan saya dengan Bang Hotman dipersaudarakan, pertama sama-sama manusia, bukan buaya. Kemudian yang kedua, kami sama-sama orang Indonesia. Kalau bahasa agamanya ukhuwah wataniyah, bersaudara karena sebangsa setanah air. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, bersaudara karena sama-sama manusia. Lalu kemudian dimanapun kita lahir, lalu setelah dewasa dalam ajaran agama saya diajarkan untuk mencari, untuk meneliti, dikasih Tuhan akal untuk berpikir. Lalu kemudian dalam Quran itu ada namanya surat Al-Mumtahanah ayat 8, isinya kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, tidak membunuhmu, tidak memerangimu, tidak mengusirmu, maka kau balas dia dengan dua. Berbuat baiklah engkau kepada dia dan bersikap adillah engkau. Oleh sebab itu, ketika abang menawarkan ke Kopi Joni dialog, saya merasa saya perlu merespon. Saya merasa perlu menjawab. Jadi ini sebagai jawaban saya, mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin, insya Allah.